Israel dengan Palestina, bahkan di antara Hamas juga gitu. Dalam pengertian yang berimbang begini, dia tidak ingin dituduh oleh Israel dan negara-negara Arab bahwa dia berpaling dari mendukung Barat dan Israel menjadi mendukung Arab dan mungkin bangsa lain. Aha, Dia tidak pada posisi itu. oke. Dia tetap pada posisi satu bahwa Perancis mendukung itu tetap dalam kerangka dukungan kepada Israel. Justru ini cara kami membela Israel agar Israel tidak berada dalam permusuhan dunia. Jadi bahkan Macron sampai menggunakan perspektif korban ya. Itu kalau kita amatin pidatonya yang kurang lebih 30 menit, dia gunakan perspektif korban. Bagaimana dia ketemu dengan korban teror di Paris untuk memberikan empati kepada korban teror atau korban serangan 7 Oktober yang dilakukan Hamas. Jadi betul-betul coba diseimbangkan. Tapi, nah ini, yang berbeda adalah bedanya kalau dengan Trump dan katakanlah Israel yang tetap dengan cara-cara satu negara itu, Hmm, bahwa Hamas itu ya harus ditumpas dengan cara-cara keras gitu. Nah, kalau Prancis itu justru Hamas harus ditumpas tapi dengan memberikan harapan kepada warga Palestina. Sama-sama anti Hamas. Tidak ada yang mendukung Hamas ini bahkan di secara umum termasuk di negara Arab itu juga anti Hamas gitu. Karena Hamas dianggap sebagai cara-cara kekerasan. Cuman volumenya itu menurut saya oke. diatur sedemikian rupa oleh para pimpinan Aha. sesuai dengan politik luar negerinya. Nah, Tapi kemudian terakhir yang jadi Indonesia pertanyaan saya itu selanjutnya adalah begini, mengapa kemudian tampaknya negara-negara sekutu dari Amerika, sekutu dari Israel juga kemudian walaupun Anda mengatakan tidak terlalu signifikan, tapi berbalik untuk apa ya, mengakui kedaulatan, kemerdekaan Palestina. Apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya? saya sebenarnya masih mau melanjutkan posisi politik Indonesia karena Oke. bagi saya yang disampaikan Pak Prabowo juga ditakar sesuai dengan posisi politik luar negeri kita, yaitu Ah, yang disampaikan bahwa kami akan segera mengakui kemerdekaan Palestina manakala Isra- Israel manakala Palestina sudah merdeka. Oke. Jadi dia juga tidak pada pikiran oh kami mendukung Palestina memusuhi Israel, bukan. Jadi tetap pada pikiran solusi dua negara tapi memang takarannya beda-beda sesuai dengan konteks politik nasional masing-masing negara. Nah, menjawab pertanyaan terakhir tadi, kenapa kok negara-negara apa namanya Eropa berubah seperti ini? Hmm, Sebenarnya lagi-lagi kalau diamatin dari pernyataan para pemimpin sejauh ini ada dua faktornya. Yang pertama adalah faktor sejarah yang tadi juga telah disampaikan oleh Prof. Hik hmm. dan Presiden Macron bahkan juga menjelaskan sama sekali bahwa sangat jelas bahwa beliau sampaikan kami 48 sudah mendukung bagi upaya untuk membentuk dua negara yaitu negara Yahudi dan negara Arab. Sekarang negara Yahudi sudah terbentuk, yang Arab yang nggak terbentuk bagi kami dan hari ini kami ingin melunasi janji itu. Itu kalau nggak salah disampaikan oleh beliau kurang lebih ke sana. Jadi ini kayak semacam hutang sejarah walaupun diakui terlambat ya, tapi nggak ada kata terlambat dalam upaya kebaikan. Kurang lebih begitu yang disampaikan oleh